Halo, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yang doktora. saya Alia Zahira, Saya Nur Azizah, saya Najmi Fauziawati, saya Nandita Ramasari Maulana. saya Nadia Melina. Topik yang akan kami sampaikan pada video kali ini adalah tentang gangguan ginjal dan saluran kemih yang berkaitan dengan masalah gizi. Selamat menyaksikan. Pengertian ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam pebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Bagian-bagian ginjal seperti pada gambar yaitu terdiri dari korteks, medula, pelvis ginjal, arteri ginjal, vena ginjal, dan ureter. Korteks. Korteks adalah bagian terluar ginjal. Bagian ginjal satu ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Bagian luar korteks dilapisi oleh jaringan lemak atau sering juga disebut kapsul ginjal. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Korteks juga berfungsi untuk menghasilkan sebuah hormon bernama erythropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah baru. Medula. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lekung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang berfungsi untuk mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah bagian berbentuk corong di bagian paling dalam dari ginjal. Bagian ginjal ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama dari pelvis ginjal terdapat kalises. Ini adalah ruang berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum masuk ke kandung kemih. Lalu di pelvis ginjal juga terdapat hilum, yaitu lubang kecil yang terletak di bagian dalam ginjal. Bagian ini melengkung ke dalam yang menjadikan bentuk ginjal seperti kacang. Arteri ginjal. Fungsi bagian ginjal ini adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Vena ginjal. Fungsi vena ginjal adalah membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Ureter. Ureter adalah bagian ginjal yang berupa tabung otot dan berfungsi mendorong urin ke dalam kandung kemih. Fungsi ginjal. 1. Menyaring darah. Salah satu fungsi utama ginjal adalah menyaring darah. Proses penyaringan tersebut akan menghasilkan zat sisa dan kelebihan cairan yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui urin. 2. Menyaring dan membuang limbah. Fungsi ginjal lainnya adalah menyaring dan membuang limbah, seperti racun, garam berlebih, dan urea, yaitu limbah mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. 3. Mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. Ginjal memastikan bahwa jaringan tubuh telah menerima air yang cukup agar dapat berfungsi dengan baik. 4. Mengatur tekanan darah dan tingkat garam dalam darah. Ginjal memproduksi enzim renin yang bertugas untuk mengatur tekanan darah dan garam dalam darah. 5. Mengatur sel darah merah. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, ginjal akan mengeluarkan hormon erythropoietin, yaitu hormon yang merangsang produksi sel darah merah pembawa oksigen lebih banyak. 6. Mengatur keseimbangan asam basa atau pH darah. Salah satu fungsi penting ginjal adalah memastikan bahwa pH darah tetap normal. 7. Menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit.
Ginjal berperan dalam menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit penting dalam darah, di antaranya natrium, kalium, fosfor, dan kalsium. 8. Menghasilkan bentuk aktif dari vitamin D. Ginjal juga berfungsi untuk menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan tubuh untuk kesehatan tulang dan keseimbangan zat kimia dalam tubuh. Gangguan pada ginjal. Yang pertama, ada gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis termasuk gangguan ginjal yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kondisi ini dapat terjadi karena ginjal tidak lagi dapat menyaring kotoran dan tidak bisa mengendalikan jumlah air, garam, dan kalsium dalam darah. Yang kedua, ada ginjal akut. Ginjal akut adalah kerusakan mendadak pada organ ginjal. Pada kondisi ini, penumpukan limbah metabolisme akan terjadi akibat tidak disekresikan dengan baik. Yang ketiga, ada batu ginjal. Batu ginjal merupakan endapan keras yang dibentuk dari zat yang ada di urin. Penyakit yang dikenal sebagai kencing batu ini memiliki ukuran yang kecil hingga mencapai beberapa inci. 4. Kista ginjal. Kista ginjal yaitu kantung yang berisi cairan yang terbentuk di dalam ginjal dan dapat menyebabkan masalah serius pada ginjal. Kista ginjal terdiri atas 3 jenis, yaitu ginjal polikistik, kista ginjal medular, dan medullary spongitis. 5. Glomerulonephritis, gangguan pada glomerulus merupakan kondisi ketika peradangan terjadi pada ginjal. Organ ginjal memiliki filter kecil yang terdiri atas pembuluh darah kecil dan bertugas untuk menyaring darah ketika berkelebihan cairan elektrolit dan limbah. Penyaringan tersebut kemudian membawa limbah ke dalam urin. Gejala penyakit ginjal. Tanda dan gejala sakit ginjal akan berkembang seiring berjalannya waktu jika penurunan fungsi ginjal berlangsung lambat. Berikut beberapa tanda dan gejala penyakit ginjal. 1. Mual dan muntah. 2. Kehilangan selera makan. 3. Tubuh terasa lemah dan lesu. 4. Tidur terganggu. 5. Jarang buang air kecil. 6. Warna urin berubah dan berbusa. 7. Urin tercampur dengan darah. Pengertian saluran kemih. Saluran kemih merupakan alur kolektif organ pembentuk, pengumpul, dan pengosongan urin, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Saluran kemih terdiri dari 2 bagian, yaitu saluran kemih bagian atas yang berada di ginjal hingga ureter proksimal, dan saluran kemih bagian bawah yang terdiri dari ureter distal, kandung kemih, dan uretra. Bagian-bagian dari saluran kemih terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring zat-zat yang sudah tidak terpakai, zat buangan atau sampah yang merupakan sisa metabolisme tubuh. Yang kedua, ureter. Ureter adalah saluran yang berfungsi untuk meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Yang ketiga, kandung-kandung kemih. Kandung-kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa atau adventitia. Mukosanya dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter. Yang keempat, uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina.
Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm. Fungsi saluran kemih. Fungsi kemih adalah sistem dari saluran kencing berbentuk kantong berongga yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Gangguan saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi pada sistem kemih. Jenis infeksi ini bisa melibatkan uretra, ginjal, atau kandung kemih. Akan tetapi, sebagian besar infeksi melibatkan saluran kemih bagian bawah, yaitu kandung kemih dan uretra. Yang pertama, infeksi kandung kemih atau sistitis. Jenis ini biasanya disebabkan oleh Escherichia coli, sejenis bakteri yang biasa ditemukan di saluran gastrointestinal, namun kadang bisa juga disebabkan oleh bakteri lain. Infeksi uretra atau uretritis. Jenis ini bisa terjadi ketika bakteri menyebar dari anus ke uretra, juga karena uretra perempuan dekat dengan vagina. Infeksi menular seksual seperti herpes, gonore, klamida, dan mikoplasma dapat menyebabkan uretritis. ISK atau infeksi saluran kemih menyebabkan lapisan saluran kemih menjadi merah dan mengalami iritasi atau inflamasi, sehingga gejala yang bisa timbul antara lain yang pertama, nyeri di bagian samping pinggul, perut atau daerah panggul. Yang kedua, tekanan di bawah panggul. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat, kebutuhan mendesak untuk buang air kecil, dan inkontinensia atau kebocoran urin. Yang keempat, buang air kecil yang menyakitkan atau disuria dan darah dalam urin. Selanjutnya, yang kelima, sering ingin buang air kecil pada malam hari. Yang keenam, warna urin tidak normal atau keruh dan serta bau urin yang kuat atau berbau busuk. Gejala lain yang mungkin berhubungan dengan infeksi saluran kemih meliputi yang pertama, nyeri saat berhubungan seks, yang kedua, penis terasa sakit, yang ketiga, nyeri pinggang, sisi tubuh atau nyeri punggung bawah, yang keempat, sering merasa kelelahan, yang kelima, demam dan menggigil, yang keenam, muntah, dan yang terakhir, perubahan mental atau kebingungan. Demikian topik tentang gangguan ginjal dan saluran kemih terkait masalah gizi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.